Rahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fil ad'iyah. Fasal menerangkan tentang beberapa doa. Ini pasal ini akan menjelaskan dan akan memberikan acuan-acuan yang berkaitan dengan doa. Banyak fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan doa. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, idza dakhaltal masjida fabda' birijlikal yumna wa dhalla' birijlikal yusra." Wahai Ali, ketika engkau mau masuk masjid, maka fabda' birijlikal yumna, mulailah dengan kakimu yang kanan. Ini termasuk petunjuk-petunjuk akhlakul karimah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika kita mau masuk masjid, maka yang kita dulukan adalah kaki kanan. Watla' birijlikal yusra, dan ketika engkau mau keluar masjid, maka kaki kirimu yang didulukan. Jadi sebaliknya, kalau masuk kita kaki kanan dulu, kalau keluar kita kaki kiri dulu. Ini ingat-ingat, ini banyak manfaatnya sesuai dengan sunnah Rasul. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisurati Yasin subahan wa masaan, fa inna man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Wahai Ali, hendaklah kamu selalu membaca surat Yasin subahan di dalam waktu pagi hari, wa masaan, dan di waktu sore hari. Fa inna man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Maka sesungguhnya orang yang membaca surat Yasin di pagi hari dan di sore hari, ya, kana fi amanillah, maka orang tersebut berada di dalam keamanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pagi hari sama di sore hari. Ulama-ulama dulu mengajarkan di pagi hari itu di waktu selesai sholat subuh, dan di sore hari selesai sholat maghrib. Nah, itu biasanya amaliyah-amaliyah orang-orang zaman dahulu seperti itu. Jadi sampai sekarang itu waktu saya belum menghafal Quran, sampai menghafal Quran dapat ijazah dari Kiai Haji Abdul Basir Bareng Kudus, itu disuruh mendawamkan atau melanggengkan setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh itu selalu baca surat Yasin. Dan ya nggak apa-apa, jam 9 subuhnya habis subuhan langsung baca surat Yasin sekalian, gitu maksudnya. Jadi usolli fardhu subuhi kawanan, kan gitu kan, kalau usolli fardhu subuhi kawanan gitu. Niat sholat subuh kawanan itu kesiangan. Bacanya surat Yasin ya surat Yasin kawanan, jadi kesiangan juga. Jadi fadilahnya atau keutamaannya bagi orang yang mau baca surat Yasin,
ya. Selepas atau di sore hari dan di pagi hari itu dijaga keamanannya oleh Allah. Kalau kamakola guru kami atau kiai kami Kiai Haji Abdul Basir itu, kalau engkau pengen diberikan rezeki yang mengalir, kata beliau, maka selepas sholat maghrib dan selepas sholat subuh itu membaca surat Yasin dan surat Waqiah. Gitu. Kalau ijazah dari guru kami Kiai Murodi, ya, termasuk Pak Witono itu ditambah kalau malam hari, ya, malam hari itu membaca surat Waqiah tapi bacanya di luar rumah. Kepala kita tidak boleh terkena aup-aupan ataupun penghalang. Jadi lepas sampai ke langit. Itu kalau mau, ya, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Banyak sih ijazah-ijazah dari guru-guru kita atau kiai-kiai kita itu banyak. Yang mau menjalankan ya minta ijazah sendiri nanti kan gitu. Kalau mau menjalankan. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratal hasyri kullal lailatin kafa syarrad dunya wal akhirah. Wahai Ali, barang siapa yang mau membaca surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ini agak banyak dia. Ya, mungkin bapak-bapak nggak ada yang hafal, berhubung nggak ada yang hafal juga nggak saya tunjukkan kan itu. Bukan Al-Asr, bukan Wal Asri, Al-Hasyr. Itu banyak itu. Bacanya kullal lailatin, setiap malam. Kafa syarrad dunya wal akhirah. Maka Allah akan menghindarkan, atau kita akan terhindar daripada kecelakaan dunia dan kecelakaan akhirat. Artinya kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tadi kalau Yasin, maka keamanan kita dijamin oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah. Tim keamanan di dalam diri kita bukan malaikat, bukan siapa-siapa, tapi langsung sama Allah. Itu kalau surat Yasin dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kalau surat Al-Hasyr, ya, di malam hari, ya, setiap malam, maka syarrad dunya wal akhirah. Allah akan hindarkan dari kecelakaan-kecelakaan dunia dan kecelakaan-kecelakaan nanti di akhirat. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a surat Al-Baqarah, barang siapa yang mau membaca surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah berarti dari Alif Lam Mim sampai selesai Al-Baqarah, dibaca Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat. Tola'alahu nurun ma bainas sama'is sabi'ah ila tahtil arodin, ya, membaca surat Baqarah di malam Jumat, ya, maka tola'alahu nurun, maka akan muncul darinya sebuah nur, ya, sebuah cahaya, yang cahaya itu ma bainas sama'is sabi'ah ila tahtil arodin. Cahaya tersebut akan muncul dari langit yang tingkat 7, ya, langit yang paling atas, ila tahtil arodin, sampai di bawah bumi yang paling bawah. Ini muncul nur diakibatkan kita membaca suratul Baqarah di malam Jumat, sampai habis surat Baqarah. Di sini keterangannya kan surat Baqarah nggak ada batas-batasnya, berarti kan sampai habis, gitu loh. Jangan waduh, pengen nggak, kalau nggak pengen ya sudah gitu. Nah, kalau pengen ya dijalankan gitu aja kan. Tapi kan Lailatul Jum'ati setiap malam Jumat, berat itu. Ya, kapan ngobrolnya? Ya boleh-boleh aja. Kemudian waman qara'a surat Ad-Dukhan, dan barang siapa yang mau membaca surat Dukhan fi wa suratal Mulk, ya, dan surat Al-Mulk, ya, surat Dukhan dan surat Al-Mulk, ya, tabarakalladzi, dan seterusnya surat Al-Mulk itu,
Itu juga sama, Lailatul Jum'ati dibaca pada malam Jumat, apa yang akan kita dapatkan? Ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabr. Maka Allah akan mengampuni ya, semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah semua, tidak ada yang tersisa. Wa kafa fitnatal qabri, dan Allah akan menghentikan daripada siksaan-siksaan ataupun fitnah-fitnah yang ada di alam kubur besok. Jadi yang dimaksud fitnatal kubur itu begini Bapak, manusia besok di alam kubur itu akan didampingin dua amal ya, yang satu amal soleh, yang satu amal su', atau bahasa apa namanya, bahasa gurunya, yang satu amal soleh berada di sebelah kanan kita, yang satu berada di sebelah kiri kita, itu amal salah ya, amal yang jelek, amal yang buruk. Itu nanti ketika ada pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir, dari pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, kemudian apalagi wa ma kiblatuka, kemudian wama ikhwanuka, ya kan? Wama imamuka dan waman ikhwanuka. Apa namanya? 6 pertanyaan itu satu persatu akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Maka nanti ada fitnah-fitnah yang muncul. Siapa Tuhanmu? Gitu kan? Itu amal yang salah itu akan memberikan isyarah kepada kita. Tuhanmu duit aja lah. Siapa aja Tuhanmu duit, atau Tuhanmu istri, karena dulu waktu di alam dunia itu kamu menomorsatukan duit dan menomorsatukan istri. Atau Tuhanmu anak, dulu aja cintamu sama anak luar biasa kok, gara-gara anak kamu ribut sama tetangga, gara-gara anak kamu lupa sama Allah, gara-gara istri kamu lupa ngaji, kamu lupa macam-macam, ya kan? Itu amal salah. Nah, akhirnya kalau amal soleh kita tidak banyak, maka lisan kita itu akan dituntun oleh amal salah ya, akan dituntun, tiba-tiba ngomong Tuhanku duit, wahai malaikat, gitu loh. Karena apa? Karena udah ada bisikan, gitu loh Pak. Amal soleh kalah karena bisikannya ini lebih kuat daripada amal so atau amal salah, gitu. Itu selalu satu persatu pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu akan disemprot oleh apa namanya, oleh malaikat, oleh amal kita. Maka sama ketika Bapak mengerjakan persoalan, ketika ada ujian, ketika menulis pertanyaan-pertanyaan itu ada bisikan antara salah dan benar, gitu loh. Jadi yang kuatnya Bapak yang salah, ya nanti Bapak akan menulis salah, gitu. Walaupun toh Bapak apa namanya, seolah-olah merasa benar, tapi ternyata nanti salah. Karena apa? Bisikan itu keluar daripada amal yang salah atau ilmu yang salah itu. Nah, maka dengan orang yang membiasakan membaca surat Dukhan dan surat apa namanya, Muluk, ya kan, surat Muluk itu Allah akan hindarkan daripada fitnah-fitnah kubur, selamat daripada fitnah kubur itu. Itu. Nah, kemudian waman qara'a indamat ja'ihi akhir ayatil kahfi ya, barang siapa yang membaca akhir ayat al-kahfi, coba ditengok apa akhir ayat al-kahfi itu ya. Satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Ketika Bapak mau tidur ya, apa yang akan kita dapatkan? Bunyalahu min nurin min ra'sihi ila ka'bihi ya. Maka Allah akan membangunkan atau membangunkan nanti seolah-olah diterima, membangkitkan dari kubur, bukan. Allah akan membuatkan, gitu. Allah akan membuatkan kepadanya sebuah bangunan nur, yang dari nur min ra'sihi ila ka'bihi ya. Jadi seluruh tubuh kita ini Pak, dari kepala sampai ke kaki ini bisa bersinar, mencorong, cemlorot
bahasanya itu, atau bersinarlah yang gampang dengan bahasa Indonesianya, ya kan? Itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu hanya satu ayat saja di akhir surat Kahfi. Ya, itu yang satu ayat. Kemudian waman qara'a suratat Tariq inda marqadihi kutiba lahu adama nujumis sama'i hasanatin. Ya. Dan barang siapa yang membaca surat At-Tariq, ya. At-Tariq berarti satu surat itu, ya. Wasama'i wa Tariq dan seterusnya, ya. Ketika mau tidur juga, selain tadi akhir surat Kahfi satu ayat, kemudian ini ditambah dengan surat Tariq, ya, satu surat. Ketika mau tidur, apa yang akan kita dapatkan? Kutiba lahu adama nujumis sama'i hasanat. Allah akan mencatat kepada orang tersebut kebaikan-kebaikan menurut bilangan bintang yang ada di langit. Berapa ribu bintang itu, ya kan? Bahkan jutaan bintang, ya. Nah, itu Allah akan mencatat kebaikan kepada kita sebagaimana jumlah bilangan bintang yang ada di langit. Inilah termasuk fadilah-fadilah daripada doa. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini acuan untuk kita, sehingga kalau kita melihat keterangan-keterangan ini, ya, waktu kita banyak yang tidak sia-sia. Kan itu. Paling tidak untuk acuan kita besok kalau sudah tua, sudah waktunya pensiun, anak-anak kita sudah mentas-mentas semua, sudah berumah tangga semua, kita tidak ada kegiatan, makan dan minum kita, rokok kita sudah dijatah oleh anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Nah, kita ada kegiatan seperti ini sehingga waktu tidak terbuang-buang, betul-betul mau mendekati ajal atau menunggu panggilan daripada Allah, ya. Banyak amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan. Selain juga daripada kita bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa-doa yang kita kerjakan. Dan itu mempunyai makna di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratal mulki, ya. Surat Mulk lagi, tabarakallah, banyak fadilah-fadilahnya. Wa ta'ala ba'da qiraatiha, ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, ya, dan setelahnya membaca surat Al-Mulk itu membaca Allahumma a'simni bil Islam qaiman wa'simni bil Islam qaidan warakidan wala tusmit fiya aduan wala hasidan. Ditambah lagi Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik kafallahu ma hammahu minal jin wal ing wad dawab, ya. Barang siapa yang membaca surat Mulk kapan saja, ini bukan hanya di malam hari, kapan saja terserah, yang penting baca surat Mulk. Habis itu setelah baca surat Mulk ditambah doa yang bunyinya Allahumma a'simni bil islami qaiman wa'simni bil islami qaidan warakidan wala tusmit fiya aduwan wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik. Nah, ini panjang doanya, ya kayaknya berat lah untuk jalankan, ya. Yang penting dengar aja lah. Ya, kalau mau tahu ya nanti beli kitabnya sendiri, dikaji-kaji sendiri kan gitu kan. Nanti kalau lu jadi kiai pula nanti itu. Nah, yang mau baca surat Mulk dan ditambah doa tersebut, apa yang akan kita peroleh? Kafallahu ma hammahu minal jin wal ins wal dawab, ya. Maka Allah akan menghentikan daripada kesusahan-kesusahan, dan Allah akan menjaga gitu, ya. Bahasanya kafallah yang gampang itu, nah gini,
Allah akan melindungi kalian ya, pertama dari kesusahan-kesusahan, dan Allah akan melindungi dari gangguan-gangguan jin. Allah juga akan melindungi daripada gangguan-gangguan manusia, dan Allah akan melindungi kita dari gangguan-gangguan binatang buas. Pengen nggak digigit ular, nah, ya kan? Pengen nggak dimakan harimau misalnya, kalau orang-orang pulau, ya, itu berbanyaklah baca doa ini. Ini apa namanya, termasuk manfaat-manfaat dan fadilah-fadilah daripada doa. Ini yang berkaitan dengan doa banyak juga manfaat-manfaatnya, banyak juga fadilah-fadilahnya, walaupun toh sedikit, tapi bisa kita amalkan satu persatu atau sedikit demi sedikit atau dari tahap demi tahap. Insya Allah semuanya itu ada manfaatnya dan ada barokahnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan memotivasi kita untuk selalu menjalankan amalan-amalan yang telah dipesankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ini akan bisa menunjang daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.